harus berupaya tetap eksis. Di antaranya ya mengikuti kecenderungan selera konsumen. So really you ain't gonna hit me back, yeah. Now it's all just you got me on blast, damn. Kerajinan keramik merupakan salah satu peninggalan sejarah yang telah eksis sejak 1930-an di Kota Malang. Jejak tersebut dapat ditelusuri dengan keberadaan kampung wisata keramik di Kota Malang. Kampung wisata keramik di Kota Malang menjadi sentra industri kerajinan keramik yang berada di Jalan MT Haryono, Kelurahan Dinoyo, Lowokwaru, Kota Malang. Awalnya, keramik diproduksi menggunakan tanah liat. Lalu, keramik porselen pun berkembang sekitar tahun 1955. Kampung Keramik Dinoyo sendiri berdiri sekitar tahun 1959, sekaligus memperkenalkan sistem produksi casting atau cetak tuang dan sistem jiggering atau putar tekan yang ditiru masyarakat setempat hingga sekarang. Produk kerajinan keramik yang dihasilkan pun bervariasi, mulai dari keramik hias, souvenir, vas bunga, gelas, cangkir, hingga perabot rumah tangga lainnya. Harga dari berbagai kerajinan keramik pun berbeda-beda, mulai dari Rp10.000 hingga Rp500.000. Salah satu generasi penerus kerajinan keramik Dinoyo, Samsul Arifin, hingga kini masih terus memproduksi beraneka ragam souvenir dari keramik dan dipasarkan hingga luar Pulau Jawa. Dulu sekitar tahun 1930-an, ini masih sawah, kemudian kebun tebu, seperti itu ada rel kereta untuk ke pabrik gula di Wonago. Kemudian masyarakat petani di samping bercocok tanam melihat kondisi tanah liatnya bagus, kemudian mengembangkan gerabah. Melihat kemampuan masyarakat bisa membuat barang-barang dari tanah liat, diteliti ternyata di daerah sekitar Jawa Timur ini ada di Malang Selatan, di Blitar, di Tuban, ada bahan baku yang bisa dibuat menjadi keramik porselen. Dan mengembangkan keramik porselen dengan bahan dasar tanah liat putih. Kalau yang berapa tadi tanah hitam, tanah sawah. Kemudian untuk mengembangkan itu, pengrajin mengusulkan supaya didirikan pabrik keramik sebagai proyek percontohan. Dan didirikan di sini, sejak itu dikenal sentra kerajinan keramik ini dikenal sebagai sentra kerajinan keramik Dinoyo karena berada di Kelurahan Dinoyo. Untuk mewadahi para perajin keramik Dinoyo, masyarakat membentuk paguyuban Pok Darwis Dinoyo. Terhitung hingga saat ini, ada 24 anggota paguyuban yang terdiri dari produsen keramik berbahan gipsum dan pemilik galeri. Ada program kunjungan edukasi keramik, jadi bisa melihat proses produksi, bisa praktek membuat keramik sendiri. Harapan kami ya terus lintas generasi. Jadi untuk saat ini seperti saya sendiri dan teman-teman ini dulu lebih konsentrasi mengembangkan keramiknya untuk teknologi, kemudian sistem pemasaran berbasis online, aplikasi, yaitu anak-anak muda diberi ruang supaya belajar itu untuk mengembangkan sentra keramik Dinoyo ini. Memang sistem pemasaran online tidak bisa dihindari, tapi kesiapan kami untuk menghadapi sistem itu memang belum sepenuhnya siap. Oleh karena itulah anak-anak muda itu yang harus banyak belajar. Karena kami lebih banyak konsentrasi di pengembangan produksi. Ke depan harapannya sih bisa masuk di pasar online. Tapi untuk saat ini memang mungkin 80% lah itu masih offline. Bahan baku setiap perajin sendiri telah terpenuhi karena adanya bantuan yang diperoleh dari UPT Kampung Wisata Keramik Dinoyo.
pengrajin keramik ini sebagai sumber pendapatan ekonomi utama, dan itu sudah digeluti sejak lama bahkan turun temurun, maka harus berupaya tetap eksis. Di antaranya ya mengikuti selera konsumen, kemudian selalu berinovasi, terutama di desain. Desain diantaranya adalah komposisi bahan, bentuk, dan dekorasinya. Bahan baku utama keramik ini sebenarnya dari Malang Selatan, dari gunung. Tapi karena di sebenarnya ini terbentuk sentra dari satu kawasan, oleh pemerintah didirikan UPT. UPT ini pelayanan teknis dan pengadaan bahan. Jadi kita disediakan oleh UPT dari UPT, kita tinggal beli bahan pengadaan dan relatif tersedia dengan baik. Kira-kira ada 24 pengrajin keramik. Terus ada yang membuat keramik, sekarang juga berkembang membuat kerajinan gips, ada yang mempunyai galeri kaca dan berkenaan dengan paguyuban, saya sebagai pengurus. Kemudian di sentra industri keramik ini juga ada potensi wisata, dan di wisata ini saya selalu ketua kelompok sadar wisata Kampung Wisata Keramik ini. Untuk tetap bertahan di tengah pasar bebas saat ini, Samsul Arifin sebagai ketua dan pengurus paguyuban Pok Darwis di Noyo juga mengajak anggotanya untuk mengikuti berbagai pelatihan dan pertemuan yang diadakan guna mengembangkan kerajinan keramik di Noyo. Terlebih, sentra keramik di Noyo telah dilirik sebagai salah satu ikon kampung wisata di Kota Malang. Yang pertama, orientasi produk lebih mengarah ke keramik hias. Di antaranya ada souvenir, ada bunga, dan sekarang juga berkembang pernik-pernik untuk kebutuhan aromaterapi. Kalau seperti saya sendiri ya rata-rata sekitar 1.500 sampai 2.000 pastinya. Masyarakat Malang sendiri, Surabaya, dan kota-kota besar di Jawa, Bali mempunyai pasar masing-masing. Karena ini produk kerajinan, maka penekanan lebih berkreativitas. Kita beri kesempatan untuk mengembangkan diri kreativitas, tapi dalam hal tertentu kita harus berupaya untuk maju bersama-sama di dalam kegiatan pelatihan, dan ada pertemuan-pertemuan, dan ada juga usulan-usulan untuk pengembangan peralatan. Produk keramik yang dihasilkan ini mulai dari harga 10.000 sampai dengan ada 300 juta. Banyaknya toko-toko dan galeri ini juga menyediakan berbagai souvenir. Tetapi tetap keramik sebagai pengembangan yang utama, berupaya agar tetap keramik budaya ini tetap eksis. Dari di Noyo Kota Malang, Kidot Mayantara Media Group melaporkan. Terima kasih sahabat sudah menonton tayangan kami. Untuk mendapatkan update info terbaru kami, jangan lupa like dan subscribe ya. Install aplikasi e-Pasar dari Google Play Store sekarang juga.